Thank you Lord. Bagi saya ini seksi yang ketiga, dari pagi udah di sini, dan ini saya menyampaikan uraian tematis dari tema kita di awal bulan Agustus ini, karena mungkin sebagian akan baru mendengar bahwa pada bulan Agustus ini, seiring dengan hari kemerdekaan negara tercinta kita yang ke-78, maka kita diberikan tema dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Nanti kita akan melihat ayat itu. Sekali lagi diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Nah saudara, mengingat karena ini berasal dari kitab Yeremia, maka kita perlu mengerti pelayanan Yeremia seperti apa. Oke? Mari kita perhatikan saudara, bahwa di dalam sejarah tercatat ada 3 tahap pelayanan Yeremia. 3 tahap. Yang pertama, yaitu ketika Raja Yosia menjadi Raja Yehuda. Itu sekitar tahun 629 sampai 609 lebih kurang. Before Christ, sebelum Yesus Kristus, artinya sebelum Masehi. Jadi disinilah pertama sekali Yeremia itu muncul sebenarnya pada masa Raja Yosia. Yeremia berusaha melakukan reformasi agama tapi dia belum berhasil. Karena waktu itu kerajaan Yehuda ini masih dikuasai oleh Babilonia. Jadi dia belum berhasil melakukan reformasi. Yang kedua, silakan. Yang kedua, Yeremia lagi ini pada masa pemerintahan raja yang bernama Yoyakim. Ini sekitar tahun 609 sampai 598. Ya, maka Yeremia berusaha untuk membawa Israel mencapai kejayaan, tapi gagal lagi. Kenapa gagal? Karena masih tetap dalam cengkraman Babilonia. Jadi gitu kuat sekali jajahan nih, negara Babel nih menekan kerajaan Yehuda, saudara. Yang ketiga, mari kita perhatikan. Yang ketiga terjadi pelayanan Yeremia pada masa pembuangan di Babilonia yang pertama, yaitu sekitar tahun 597 sebelum Masehi, saudara. Pada masa pembuangan ini umat Israel sangat menderita. Pastilah dijajah ya, dipukul habis, semuanya dirampas. Mereka sangat menderita dan tidak diperkenankan untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka sangat menderita sebagai orang jajahan, saudara. Ini kondisi latar belakangnya. Oke, mari kita lanjut. Mari kita lihat selanjutnya. Ya. Nah, ada catatan bahwa jumlah orang yang ditawan, jumlah orang yang dibawa ke pembuangan itu sekitar 20.000 sampai 30.000 orang. Bisa dilihat di dalam 2 raja-raja itu. Orang yang dibuang ini, orang yang dibawa ke Babel ini, saudara, ternyata mereka itu pilihan orang-orang dari lapisan atas. Seperti pegawai-pegawai, bahkan militer, imam, tukang-tukang, ahli-ahli di bidangnya ini dibawa, saudara-saudara, ini yang disebut dibawa ke exile, dibawa ke pembuangan. Oke? Jadi keadaannya begitu sangat luar biasa, dampak yang ditimbulkan sangat buruk, telah melumpuhkan satu bangsa. Nah saudara, jadi perhatikan bahwa beginilah kondisinya ya, sebelum ayatnya kita baca. Lalu pada saat peristiwa ketiga ini terjadi, ini waktu diangkut ke Babel, maka tanah perjanjian dalam keadaan hancur lebur. Hancur semuanya. Oke, baik, mari kita baca ayatnya. Next, nah Anda perhatikan nih, ini teksnya jelas bagi kita. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, namanya hampir mirip nih.
Datanglah Nebuzaradan, siapa dia? Dia adalah kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel datang ke Yerusalem. Ngapain dia datang ke sana? Dia datang langsung teror kota Yerusalem tuh babak belur semua. Apa yang terjadi? Ayatnya menjelaskan. Dia bakar rumah Tuhan. Lalu rumah raja. Semua orang-orang besar dibakarnya dengan api. Lalu apalagi ayat 10, tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan. Jadi Anda bisa bayangkan negara yang waktu itu begitu sangat dicintai, diberkati, bangsa pilihan, sekarang sedang ngalamin babak belur begini, saudara. Tentu itu tidak terjadi begitu saja, ada latar belakang yang perlu kita ketahui. Sebab Tuhan tidak begitu saja membiarkan ini terjadi di dalam kehidupan orang pilihannya. Nah, saya teringat waktu bicara soal ayat 10 ini, tembok sekeliling kota Yerusalem roboh. Ini mengingatkan saya kepada seorang yang bernama Nehemia. Nah, sekarang minta tolong dari belakang. Bisa tolong munculkan kitab Nehemia pasal 1 ya. Kita tunggu sebentar ya. Nehemia pasal 1, tolong dilihat Nehemia pasal 1. Dari ayat 1 sampai beberapa ayat kita akan baca. Sudah? Nah ini, oke, terima kasih ya. Nah Bapak Ibu, ini kita perlu ngerti ini. Sebab Alkitab ini merupakan sebuah kesinambungan gitu. Apa yang dibicarakan di kitab-kitab lain bukan berarti tidak ada hubungannya dengan kitab yang lain. Makanya perlu betul-betul memang menjadi Bible learner gitu, yang betul-betul ngerti itu. Nah, saudara lihat apa yang di sini tercatat. Ini semua adalah kitab yang ditulis pada zaman masa pembuangan tadi. Jadi kalau saudara baca raja-raja, Tawarik, ya, Nehemia, Esra, itu semua adalah kitab-kitab yang disebut dengan masa post-exilik, pasca pembuangan. Bagaimana menderitanya mereka? Nah kita lihat sedikit ya. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Siapa aku ini? Nehemia. Nehemia mulai bercerita. Next ayat berikutnya. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan. Dan maksudnya dia juga bertanya tentang Yerusalem. Ayat berikutnya, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar. Ini report kepada Nehemia. They are suffering. Oke, mereka ada dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela, dipermalukan sekali, hina sekali. Inilah laporannya. Lalu tembok Yerusalem tadi, apa yang terjadi dengan tembok Yerusalem? Ini laporan kepada Nehemia. Tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Next, ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, Nehemia ini ya, ketika ku dengar berita ini, bagaimana keadaan di sana itu, duduklah aku menangis, berkabung selama beberapa hari. Aku berdoa, aku berpuasa, berdoa. Jadi enggak doa aja, puasa. Berat nih berarti masalahnya saudara. Ketika menghadapi situasi seperti ini, kadang kita memang harus berpuasa.
Dia berpuasa berdoa kehadirat Allah semesta langit. Next ayat 5. Perhatikan doanya itu luar biasa saudara, ayat 5 kataku ini dia. Ya Tuhan Allah semesta langit. Saudara, nggak ada di kitab Alkitab, di kitab suci kita, di Alkitab kita. Istilah ini hanya ada di dalam kitab-kitab yang tadi disebut kitab pembuangan, exilic period. Disitulah muncul sebuah gelar yang mereka pakai kepada Tuhan, yaitu istilahnya ini, Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar. Tapi khususnya perhatikan kata Tuhan Allah semesta langit, awesome God of heaven. Nah istilah ini populer pada doa-doa zaman itu, pembuangan tuh. Gelar Tuhan seperti itu. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar, dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat yang ke-6, berilah telingamu, bukalah matamu, dengarkanlah doa hambamu yang sekarang ku panjatkan kehadiratmu siang malam sambil berpuasa. Ya. Siang malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa. Dia tahu ada salah ini. Gak mungkin Tuhan biarkan ke pembuangan tanpa ada sebabnya. Jadi siang malam dikatakan dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ayat 7 lagi, coba sedikit lagi. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Inilah backgroundnya. Jadi terlalu lama udah kesalahan ini. Pemberontakan ini udah terlalu panjang saudara. Tidak mengikuti perintah Tuhan, tidak mengikuti peraturan-peraturannya. Mereka memberontak dengan segala macam kejahatan-kejahatan. Nah itulah sedikit kita perlu ngerti latar belakangnya. Next, oke. Sekarang kembalikan tolong ke PowerPoint ya. Terima kasih. Silakan lanjut ke PowerPoint-nya. Nah kita sudah sampai di sini tadi. Ini keadaannya, kota Yerusalem udah saudara baca gimana. Next please. Nah saudara-saudara, klik lagi. Di Yerusalem sudah tidak ada lagi sorak-sorai umat Tuhan yang bersukaria di perayaan-perayaan mereka. Di tanah itu kosong dan hanya ditinggali oleh orang-orang lemah dan tidak berdaya karena elit-elitnya udah diangkut semua ke Babel. Oke? Elit-elitnya udah dipindahkan semua. Mereka ingin merubah elit-elit Israel ini menjadi orang Babel. Itu makanya planningnya bukan untuk cepat-cepat membebaskan mereka, ini jangka panjang saudara. Malah kalau saudara study itu 70 tahun lamanya mereka berada di situ, artinya lebih dari 2 generasi akan lahir di sana saudara. Jadi panjang nih, tanah itu kosong, ditinggali orang lemah tidak berdaya. Di manakah Israel? Israel telah lenyap, dihancurkan oleh musuhnya yang bernama Asyur. Next lagi. Di mana pula Yehuda, Nebukadnezar telah memukul Yehuda, membunuh Yehuda, menangkap Yehuda. Kebanggaan Israel itu telah dibuang, dihina oleh bangsa yang lain. Sangat terpuruk sekali keadaannya. Seluruh tanah yang awalnya berlimpah susu, madu, sekarang seperti padang gurun yang kering. Dan yang terakhir tadi, tembok kota Yerusalem, tahta dinasti Daud dan bait suci sudah tidak ada lagi. Keadaannya seperti itu. Tiba-tiba kosong semua saudara. Next, apa alasan kejatuhan ini? Kita udah baca tadi di Alkitab ya, tapi saya tulis saja. Kejatuhan, keruntuhan bangsa Israel dikarenakan kurang mentaati perintah-perintah Tuhan yang diberikan oleh Musa bahkan nabi-nabinya yang setia. Next. Keruntuhan yang dialami oleh kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda itu merupakan hukuman akibat apa? Hal jahat yang sudah mereka lakukan. Bangsa tersebut melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Nah ini dia. Sampai di sini udah jelas. Baru kita masuk ke berikutnya. Dalam situasi seperti ini,
Yeremia menyampaikan 5 arahan, 5 hal. Memang dalam situasi yang sangat kritis seperti ini, Tuhan selalu baik dengan memunculkan seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang bisa memberikan arahan. Ketika krisis, ketika kesulitan, ketika problem, selalu ada pemimpin yang Tuhan bangkitkan untuk bicara. Nah ini Yeremia saudara, dia berikan 5 arahan. Yang pertama, hiduplah secara normal. Bagaimana hidup secara normal? Tetap jangan pesimis, bangun rumah, nikah gitu ya. Karena kamu tidak setahun 2 tahun di sini, jadi jangan terpuruk gitu. Bangkit, semangat, bangun kembali. Bangun kembali reruntuhan kamu, puing-puing kamu, kembali lagi menjadi bangsa yang besar. Bertobat juga gitu. Jadi dia bilang, ya usahakan kesejahteraan, kemakmuran kota dan seterusnya. Kedua, tidak boleh mendengar para nabi palsu. Jangan dalam keadaan seperti ini kalian berulang lagi mendengar ajaran-ajaran sesat gitu. Oke? Jadi carilah ajaran yang benar. Yeremia memberikan pengarahan yang hebat sekali. Yang ketiga, mereka yang tinggal di Yerusalem akan menderita, memang menderita hebat. Tadi udah kita baca next, dengan cepat saja. Yang keempat sekarang, 2 nabi palsu itu nanti akan dibunuh karena orang ini yang menyesatkan. Mereka bilang seolah-olah take it easy, hanya 2 tahun kok. Tapi dari mana dia tahu 2 tahun penghukuman, padahal mereka akan ada di sana dalam jangka waktu yang lama. Makanya Yeremia bilang, udah hidup normal aja gitu. Jangan khawatir ya. Next, yang kelima, pada akhir 70 tahun ini dia, 70 tahun penawanan, maka kaum sisa itu nanti kalian akan sungguh-sungguh mencari Allah untuk pemulihan dan Dia akan menjawab doa syafaat kamu. Perhatikan ayat 5 sampai 7, ada 4 perintah pokok tadi, tapi yang paling pokok adalah yang saya buat garis bawah, yang paling bawah yang putih, yaitu Yeremia berkata, usahakanlah, doakanlah kesejahteraan. Dalam hal ini Babel waktu itu. Nah saudara, ini yang kita sering ambil secara general gitu. Tapi sebenarnya konteksnya di situ. Yeremia berkata, doakan kesejahteraan Babel. Mari kita lihat teks lagi ya. Dengan cepat ya. Perhatikan kata usahakan. Kata usahakan itu dari bahasa Ibraninya wadirsu. Terjemahannya usahakan, lalu ada juga kata ikhtiarkan. Ikhtiarkan. Jadi kata ikhtiarkan itu penting saudara-saudara ya. Kamu harus berusaha sungguh-sungguh, itu dia maksudnya. Oke? Ini ayatnya yang jadi tema kita bulan Agustus. Berdoalah untuk kesejahteraan kota, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Next. Nah kata berusaha, berupaya, ikhtiar, itu dari situ artinya ya. Sudah kita nggak lanjut lagi nih, next lagi. Ini pun nggak perlu, ini bahasa Inggrisnya. Nah apa sebenarnya? Sebenarnya adalah waktu Yeremia berkata ayat itu, berdoalah untuk apa? Kesejahteraan kota, maka yang dipakai adalah kata shalom. Berdoalah untuk shalom. Kata ini sangat luas saudara-saudara. Kata ini berasal dari bahasa Ibrani shalom. Kata shalom punya makna yang dalam, kompleks. Shalom itu bukan hanya kondisi seseorang yang sehat, utuh, damai, tapi shalom juga artinya apa? Selamat, makmur, mujur, tentram. Dalam bahasa Inggris tambah complete wholeness. Jadi bayangkan ketika kita semua bertemu tiap saat, saudara, kita ngomong apa pertama? Shalom. Itu kata yang hebat saudara. Kata yang kita ucapkan untuk memberkati orang lain itu hebat tuh, artinya dalam sekali. Artinya sehat, utuh, damai. Kita telepon seseorang, shalom Pak Rudi gitu kan. Ya kan?
Atau ada yang sapa dengan yang cara lain lagi. Assalamualaikum Pak Rudi. Apakah begitu? Saudara, shalom. Anda diberikan Tuhan kata surga yang begitu hebat sekali. Yesus pun ucapkan kata shalom. Waktu dia bertemu dengan para muridnya yang sudah lari meninggalkan dia, waktu dia bangkit pertama kali, saudara-saudara, malamnya dia jumpa murid-muridnya, dia bilang damai sejahtera bagi kamu semua. Shalom bagi kamu semua. Jadi kata shalom itu kata yang penting sekali karena artinya begitu indah sekali. Shalom. Tuhan bilang apa? Doakan supaya shalom. Artinya kondisi yang sehat, yang utuh, damai, shalom dalam keadaan selamat, makmur, mujur, apalagi ya, tentram, everything is in the word, shalom. Makanya kita orang Kristen, kita kalau ketemu kita bilang shalom, saudara. Karena itu Anda lepaskan berkat yang sangat luar biasa. Tuhan bilang seperti itu. Waktu Anda berdoa untuk kata, makanya kita ucapkan shalom kepada kota kudus Yerusalem, kan gitu kan. Itu kita lepaskan itu, saudara. Begitu juga waktu Anda mulai berdoa, kita selama ini doa untuk Indonesia, ya betul. Doa untuk kota Medan, betul. Doa untuk Sumatera Utara, betul. Tapi marilah kita berdoa dengan lebih jelas, lebih mengerti maksudnya apa. Berdoa dengan ucapan shalom kepada kota Medan, shalom Indonesia. Itu saudara sedang melepaskan semua ini kepada kota ini. Dan selebihnya kita menjadi pelaku-pelaku yang melakukan. Kalau Anda guru, jadilah guru yang mendatangkan shalom, amin. Kalau Anda adalah seorang banker, Anda datangkan shalom di dunia kerja Anda pengacara, Anda lawyer, Anda mendatangkan shalom di tempat dunia saudara bekerja. Anda pegawai swasta, Anda militer, Anda orang politik, siapapun Anda di sini. Ketika Anda bekerja, Anda mendatangkan shalom. Bukan malah kita menjadi provokator di sana, saudara. Bukan kita malah memecah belah di situ. Itu yang Tuhan bilang, shalom. Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Next please. Oke, next lagi. Ini enggak usah lagi. Nah, di sini saya perlu jelaskan. Seorang pakar teologi ya, yang bernama John Hill. John Hill ini berkata, ini perintah ini betul-betul gak masuk akal nih, benar. Kenapa? Karena usahakan, doakan kesejahteraan Babel. Loh, kita mungkin gak merasa itu, tapi bangsa Israel, bangsa Yahudi, bangsa Yehuda yang diangkut ke mana? Ke Babel ini, lalu dari Babel mereka udah ditekan, dianiaya, dijajah, kota mereka dirampas, bait suci mereka dibakar, rumah dibakar, semuanya dikuras. Tiba-tiba ada perintah dari Yeremia bilang, lepaskan shalom bagi bangsa itu. Enggak gampang loh. Kamu mau doakan orang yang menyakiti hati kamu, itu enggak gampang. Ya kan? Mendoakan supaya mereka sehat, supaya mereka makmur, supaya mereka diberkati, supaya mereka tentram. Wah, itu gak gampang. Hari ini kita nggak paham, tapi itu yang terjadi. Perintah ini sangat ironis. Next please. Anda lihat lagi selanjutnya. Ya lanjut aja, ini gak usah lagi. Ya, klik lagi. Nah saudara, doa orang Israel tuh biasanya apa? Mazmur 122. Itu yang kita kutip untuk kita pakai di sini. Bisa tolong saya, Pak Multimedia. Mazmur 122 tolong Anda tampilkan dulu. Ayat yang ke berapa itu? Mungkin ayat yang ke-6 kalau saya tidak salah. Anda perhatikan ini, Mazmur 122 ayat 6 ini yang mereka fahami selama ini. Yaitu kita juga di gereja kita selalu ucapkan doa ini kan. Yang berkata berdoalah untuk apa? Kesejahteraan
Yerusalem. Biarlah orang yang mencintaimu mendapat sentosa, ayat 7-nya. Ini yang sering kita doakan, ayat 7-nya. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Ini yang kita doakan di sini juga. Setiap minggu kita doakan itu, saudara. Mazmur 122 ayat 6 dan 7. Tapi sekarang apa yang terjadi? Yeremia bilang, hei, doakan Babel. Doakan supaya Babel sejahtera. Doakan Babel makmur, tentram. Wah, ini agak, makanya John Hill bilang ini sangat ironis, ini gak masuk akal. Ngerti sekarang saudara? Jadi sanggup gak? Saya pikir gak perlu panjang lebar saya sampaikan itu. Tapi artinya sanggup, tantangan buat kita adalah suka atau gak suka. Sanggup gak kita melepaskan shalom itu? Doa itu. Not easy. Ada orang yang menjadi warga negara tapi dia benci bangsanya. Begitu banyak orang Indonesia yang mungkin benci Indonesia. Begitu banyak orang di kota Medan yang mungkin benci kota Medan. Begitu banyak kita kadang-kadang yang keluar dari mulut kita itu adalah negatif, cakap yang kotor. Cakap kita itu gak enak, selalu menjatuhkan gitu. Loh, itu bukan melepaskan shalom. Melepaskan shalom adalah melepaskan damai sejahtera. Doa ini adalah sesuatu yang ironis dan radikal, kata si John Hill tadi. Doa ini paradoks, kontroversi, kata John Hill. Karena gak masuk akal. Tapi itulah perintah Tuhan. Bisakah kita melawan Tuhan? Itu firman Tuhan, saudara. Next. Oke, saya ke bagian terakhir. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita. 3 hal ini adalah pertama, ini aplikasi Yeremia 29:7. Perintah ini bukan hanya sekedar untuk kita hidup, tapi sekaligus untuk mewujudkan integrasi komunitas. Jadi community ini harus terintegrasi dengan baik, saudara. Yeremia menganjurkan keterbukaan pada orang Babel yang sebelumnya adalah musuh. Sampai ada istilah seperti ini oleh seorang teologian yang bernama Wolf. Dia berkata perlu teologi pelukan, katanya begitu. Teologi pelukan, ya, yakni persekutuan antar para mantan musuh. Waduh, ini gimana ini Bapak Pendeta? Ini ngeri nih saudara, ini gak main-main lah. Jadi Wolf bicara mengenai teologi pelukan ya. Perlu ada integrasi komunitas, perlu ada unity, perlu ada rekonsiliasi. Saya gak bicara kita, tapi saya bicara ya begitulah keadaannya. Gereja perlu rekonsiliasi, para pemimpin perlu rekonsiliasi, siapapun perlu ada teologi pelukan ini saudara-saudara ya. Ada integrasi komunitas. Orang Yerusalem, orang Babel yang ada di orang Yerusalem yang ada di Babel perlu integrasi komunitas, perlu sadar akhirnya kami ini anak-anak kami pun bakal lahir di Babel nih. Mereka akan jadi warga negara Babel. Lalu benci Babel. Fair dong. Saya keturunan India, saudara. Bapak-bapak kita keturunan Chinese. Aslinya kami kan berarti datangnya bukan dari sini. Aslinya kami datang dari sana. Waktu saya di India, di imigrasi, waktu saya diperiksa paspor, saya paspor Indonesia. Dia lihat dari kaki sampai ke atas begini, saudara. Heran, orang Indonesia kayak gini. Enggak masuk akal kan di immigration kan. Saya ditarik masuk ke ruang immigration gara-gara itu. Dia pikir paspor saya paspor palsu. Terus ditanya ke saya, kamu Indonesian ya? Saya bilang, ya I'm Indonesian. No.
You are Indian. Saya bilang, no, I'm Indonesian. Jadi ada 2-3 kali dia bilang, kamu India kan? No, I'm Indonesian. Kamu India? No, I'm Indonesian. Lama-lama saya juga jadinya ikut mainkan dia, saudara. Karena saya tahu bakal ini nggak ada masalah. Sebenarnya karena saya tidak bohongin siapa-siapa. I'm Indonesian. No, you. Akhirnya dia bilang, kamu pasti orang Sri Lanka kan? Balik dia ke arah Sri Lanka, dia cari yang mana mungkin mirip. Saya bilang, no, I'm Indonesian. Saudara, apakah kami yang lahir di negeri tercinta Republik Indonesia, 3 generasi, apakah saya yang lahir besar di kota Medan, ya sampai hari ini hidup di kota Medan, apakah saya merasa bahwa saya bukan Indonesia? Apakah saya merasa saya bukan orang kota Medan? Apakah saya merasa saya tidak perlu berdoa untuk kota Medan dan Indonesia? Gak masuk akal, saudara. Sebab inilah tempat saya dilahirkan, dibesarkan dan hidup. I'm Indonesian. Saya orang kota Medan, saudara. Horas, Tuhan memberkati kita semuanya. Begitu juga anak-anak yang lahir di Babel itu, saudara, harus ada integrasi komunitas. Next, yang kedua. Yang kedua adalah berada di bawah disiplin Tuhan seperti mereka diangkut ke Babel, itu bukan berarti telah kehilangan pemeliharaan Tuhan yang agung. Dosa membawa Yahudi terbuang dari negerinya, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengingat janjinya. Amin. Tuhan tidak pernah menyangkal janjinya. Katakan amin. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak akan mengecewakan saudara. Orang benar itu terangnya itu seperti fajar dan kemudian akan berkembang sampai rembang tengah hari. Tuhan bilang kamu akan bersinar, kamu akan terang benderang, kamu akan diberkati oleh Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan kita itu, saudara. Dia adalah Tuhan yang menepati janjinya. Oke? Yang ketiga, Allah meminta umat di Babel untuk mengendalikan sifat apa? Inferioritas. Jangan minder gitu. Jangan minder maksudnya sebagai orang buangan. Kondisi walaupun penuh trauma, putus asa pasca kejatuhan Yerusalem, tidak boleh merendahkan peran sosial kita. Oke, tidak boleh merendahkan peran sosial. Demikian pula seharusnya gereja yang walaupun mengalami berbagai pukulan, penderitaan, penghinaan, tidak boleh membangun mental inferioritas itu, saudara. Ya, kita istimewa, kita spesial, kita orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita mulia di mata Tuhan, saudara. Jadi tidak ada alasan untuk kita merasa diri kalah, terpuruk. No. Lepaskanlah shalom. Bisa katakan amin? Mari kita berdiri, mungkin ada slide yang terakhir, saya undang kita berdiri semua. Sedikit lagi ya. Setelah itu nanti dengan hormat Bapak Pendeta kita, Pak Leo akan gak ada bagi-bagi. Yang keempat ya, Tuhan mau kita orang percaya mendoakan kota tempat di mana kita tinggal, ya. Tempat di mana ia tinggal salah satu bangsa orang Israel ini adalah salah satu bangsa yang kuat sekali dan mereka itu selalu berdoa untuk bangsanya itu hebat sekali, ya. Jadi Tuhan mau kita juga berdoa untuk kota kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi udah jelas ya, yang percaya katakan amin, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Satu lagi mungkin ada satu slide lagi. Ya, ini Winston Churchill ini, Perdana Menteri Inggris ini. Dia kutip pasti dari Yeremia 29 ayat 7. Karena Winston Churchill bilang begini, we build our city, it will build our way of life. Kalau kita bangun kota kita, maka kota itu akan membangun hidup kita gitu. Ini pasti dari situ, saudara ya. Karena jauh sebelumnya kitab suci kita udah mencatatkan itu. Oleh karena itu, marilah kita punya beban itu. Next. Ini panjang nih. Bill Raiken. Bagaimana caranya kita mewujudkan damai dan kemakmuran kota? Artinya apa? Jadilah tetangga, jiran yang baik, neighbor yang baik. Jadilah orang yang membersihkan jalan-jalan
Jangan pelit-pelit untuk ikut membersihkan lingkungan di mana saudara berada karena engkau melepaskan damai itu. Lalu cleaning the street, kemudian planting a tree, ya, tanamlah tanaman-tanaman, feeding the poor, kasih makanlah orang-orang yang susah. Dan kemudian volunteering, bila perlu kamu sukarela bisa membantu dan bekerja dimanapun, di local school atau apapun namanya. Greeting people at the store, sapa tegur, berikan senyum kepada orang-orang yang Anda jumpai di jalanan. Drive safely, Anda berkendaraan dengan selamat dan aman. Shutting down immoral business, tutuplah bisnis-bisnis yang immoral. Itu artinya saudara mendatangkan apa? Damai sejahtera. Embracing people with the love of Christ. Mulailah Anda bersekutu satu dengan yang lain. Anda dekat dengan orang lain dengan cinta kasih Kristus Tuhan kita, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita.